Shalom, selamat pagi saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul Yesus mengetuk pintu hatimu. Saudara, seorang pelukis bernama Holman Hunt adalah seorang pelukis yang menggambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Ini adalah lukisan yang sangat terkenal di antara orang percaya. Saudara, pada waktu dia selesai mengerjakan lukisan itu, dia kemudian memanggil teman-temannya dan meminta mereka mengkritisi lukisannya. Pada waktu teman-temannya melihat lukisan tersebut, mereka hampir tidak dapat melihat ada satu kesalahan. Bahkan mereka mengagumi lukisan tersebut. Sampai pada akhirnya salah seorang dari temannya itu melihat ada kesalahan dan kesalahan itu fatal. Dia berkata kepada Holman Hunt, ada satu kesalahan yang fatal sekali, yaitu kamu lupa untuk membuat gagang pintu di pintu rumah ini. Bagaimana orang luar bisa masuk ke dalam rumah itu? Lalu kemudian Holman Hunt menjawab, temanku, apabila Kristus yang mengetuk pintu rumahmu, maka pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam. Nah saudara, firman Tuhan dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Nah, firman ini merupakan bagian dari pesan yang ditujukan kepada jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang paling kaya dari ketujuh jemaat yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Rupanya karena kekayaan itu, mereka akhirnya merasa puas dengan hidupnya. Mereka merasa aman, nyaman, sehingga tidak membutuhkan kehadiran Tuhan secara khusus dalam hatinya. Yang penting cukup melakukan hal-hal yang standar-standar saja. Mungkin seperti datang beribadah, melayani semampunya, tapi tidak ada lagi kerinduan yang sungguh-sungguh untuk memiliki persekutuan dengan Kristus. Nah, inilah yang disebut dengan kehidupan kekristenan yang suam-suam kuku. Saudara, berhati-hatilah. Jangan sampai kesenangan dan kenyamanan dunia ini membuat kita terlena dan merasa berpuas diri. Sampai akhirnya kita kehilangan kerinduan untuk bersekutu dengan Allah. Jika seandainya saat ini kita ada dalam posisi ini, ingatlah, ada undangan Kristus bagi kita. Yesus sedang berdiri di muka pintu dan mengetuk. Tapi ia tidak akan pernah mendobrak pintu hati kita, saudara. Ia mau kita yang dengan sukarela membuka dan mempersilahkan dia untuk masuk dalam hati kita sehingga kita bisa bersekutu dengannya. Nah, apapun keadaanmu hari ini, jangan pernah abaikan ketukan Yesus di pintu hatimu. Seandainya saja engkau sedang hidup dalam cara yang salah sekalipun, jangan takut untuk buka hati pada Yesus. Yesus datang bukan untuk menghakimimu. Perhatikan firman-Nya tadi yang berkata, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Makan bersama itu berbicara tentang keakraban dan persekutuan. Ada hubungan pribadi di mana kita bebas berdialog dengannya. Nah, ketika Yesus menegur kesalahan-kesalahan kita, ingatlah bahwa ia menegur kita di dalam kasih. Wahyu 3:19 mengatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, jika hari ini Yesus mengetuk hatimu, bukalah dan nikmatilah persekutuan yang indah dengannya. Amin. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih atas undanganmu. Ketika Engkau mengatakan Engkau berdiri di muka pintu dan mengetuk, maka biarlah hati kami dilembutkan oleh Roh Kudus, sehingga kami dengan sukarela membuka hati kami dan membiarkan Engkau masuk, sehingga kami bisa bersekutu dengan Engkau. Tuhan, Engkau kenal hati kami masing-masing hari ini. Biarlah kiranya Engkau yang berbicara dalam hati kami, dan kami rindu sungguh-sungguh untuk memiliki persekutuan yang indah dengan Engkau setiap hari dan setiap saat. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua.